Just show her a little. Yang pembimbingnya yaitu Bu Risnawati Eskom Mkom. Oke, langsung saja ke videonya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemrosesan data dan lanjutan. Central Processing Unit atau CPU. Central Processing Unit atau CPU adalah sirkuit elektronik di dalam komputer yang menjalankan instruksi yang membentuk sebuah program komputer. CPU sendiri telah melakukan operasi aritmatika, logika, pengendalian, dan input atau output atas dasar tentukan oleh instruksi program. Telah dijelaskan pada bab sebelumnya, menurut fungsi dan tugasnya, CPU memiliki beberapa komponen yaitu arithmetic dan logic unit, control unit, register, dan interconnection. Arithmetic dan logic unit adalah sirkuit di dalam CPU yang melakukan operasi matematika dan logika yang menggunakan sinyal OS dan 1S. Control unit adalah bagian dari proses yang mengatur jalannya program. Sebuah kasus, register sendiri mengacu pada tindakan, mencatat suatu peristiwa, transaksi, nama atau informasi lainnya, atau kumpulan data yang disimpan. Biasanya peristiwa tersebut terjadi di masa lalu, transaksi, nama, atau informasi lainnya. Interconnection. Definisi interkoneksi yang paling sederhana adalah koneksi antara dua pihak atau lebih untuk saling bertukar data. Dalam konteks telekomunikasi, interkoneksi adalah hubungan fisik antara jaringan operator dan pusat data, atau operator atau ISP dan pelanggannya, atau beberapa antara operator, pusat data, ISP, perusahaan, dan lain-lain. Baiklah, materi selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai fungsi CPU. Fungsi CPU menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut, dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu yang pertama ialah operasi pembacaan instruksi atau fetch. Operasi pembacaan instruksi atau instruction fetch operator adalah langkah di mana CPU mengambil instruksi berikutnya dari memori atau cache instruksi, memuatnya ke dalam register instruksi, dan kemudian memprosesnya untuk dieksekusi. Proses ini penting karena memungkinkan CPU untuk menjalankan program secara bertahap, instruksi demi instruksi. Dan yang kedua ialah operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Operasi pelaksanaan instruksi atau execute merujuk pada tahap dalam siklus instruksi komputer di mana CPU menjalankan atau melaksanakan instruksi yang diambil dari memori. Proses ini mencakup langkah-langkah seperti pengambilan instruksi dari memori, dekode instruksi untuk memahami tindakan yang diperlukan, dan eksekusi operasi yang spesifik sesuai dengan instruksi tersebut. Misalnya, CPU dapat melakukan operasi aritmatika, manipulasi data, atau instruksi kontrol seperti lompatan ke alamat lain dalam program. Operasi eksekusi instruksi ini adalah inti dari bagaimana komputer menjalankan program-programnya. Oke, sekian. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan materi tentang aksi CPU atau Central Processing Unit yang merujuk pada berbagai operasi dan fungsi yang dilakukan oleh CPU dalam komputer dan perangkat lain.
Secara umum ini mencakup semua tugas yang dilakukan oleh CPU dalam menjalankan instruksinya seperti CPU ke memori, perpindahan data dari CPU ke memori, dan sebaliknya, CPU ke input atau output. Perpindahan data dari CPU ke modul input atau output dan sebaliknya. Pengolahan data. CPU membentuk sebuah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Kontrol merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja. Misalnya, instruksi pengubahan urusan eksekusi. Dalam hal ini, CPU bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan program yang melibatkan serangkaian operasi dasar. 1. Fetch, mengambil instruksi dari memori. 2. Decode atau mendekode, menginterpretasikan instruksi untuk mengetahui tindakan apa yang akan dilakukan. 3. Execute atau menjalankan, melaksanakan instruksi yang melibatkan operasi aritmatika atau logika transfer data dan kontrol aliran. Ini adalah bagian dari siklus instruksi yang dilakukan CPU secara berulang untuk menjalankan program. Baiklah, itu saja materi saya jelaskan. Terima kasih. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu siklus fetch sampai eksekusi. Adapun siklusnya yaitu yang pertama, pada setiap instruksi, CPU awalnya akan membaca instruksi dari memori. Yang kedua, terdapat register dalam CPU yang berfungsi mengawasi dan menghitung instruksi selanjutnya, yang disebut program counter atau PC. Yang ketiga, PC akan menambah satu hitungannya setiap kali CPU membaca instruksi. Keempat, instruksi-instruksinya yang dibaca akan dibuat dalam register instruksi atau IR. Dan yang terakhir, instruksi-instruksi ini dalam bentuk kode-kode biner yang dapat diinterpretasikan atau diterjemahkan oleh CPU, kemudian dilakukan aksi yang diperlukan. Oke, sekian materi saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya. Bye. Baik, saya akan melanjutkan pemateri berikutnya, siklus instruksi. Instruksi Address Collection atau IAC, yaitu mengkalkulasi atau menambahkan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya, bila ditambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Yang kedua, instruksi fetch atau if, yaitu membaca atau pengambil instruksi dari lokasi memori ke CPU. Yang ketiga, instruksi operating decoding atau EOD, yaitu menganalisis instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operand yang akan digunakan. Operand Address Collection atau OAC, yaitu menentukan alamat operand. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operand pada memori. Operand fetch atau off adalah mengambil operand dari memori atau dari modul I/O. Data operation atau DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Open store atau OS, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam instruksi. Baiklah, itu saja presentasi yang dapat kami jelaskan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.